Ini pertemuan ketiga ya harusnya ya. Betul? Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang salam perkenalan. Ya. Kalau misalnya suaranya nggak jelas atau patah-patah, nanti bisa ditulis di chat ya, diketik di chat aja. Oke. Minggu sebelumnya kita sudah belajar bab 1, yaitu tentang salam perkenalan. Jadi salam pada saat yang kita ucapkan pada saat kita bertemu, ya, juga cara memperkenalkan diri ke banyak orang. Misalnya kita diperkenalkan dan kita memperkenalkan diri ke teman-teman satu kelas, ya. Nah, untuk bab 2, selain kita sedikit mereview tentang salam, ya, dari selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, kita juga sekarang mulai masuk ke salam perpisahan. Ya, salam perpisahan apa aja sih? Gitu ya. Jadi misalnya kita misalnya salam berpisah dengan orang yang kemungkinan nggak ketemu lagi, atau kalaupun ketemu lagi lama banget itu, atau yang bisa kita kemungkinan besok ketemu lagi. Ya, juga kalau misalnya kita mengucapkan terima kasih, kemudian meminta maaf, mengucapkan permisi, ya, itu nanti ada di bab kedua, sama di pertengahan bab 2 nanti kita juga belajar cara meminta tolong. Nanti kalau untuk meminta tolong nanti akan ada videonya, ya. Dan saya putarkan video. Oke, sementara kita akan masuk dulu ke ucapan terima kasih dan ucapan perpisahan. Nge-lag ya? Oh ya. Ya, ini jaringannya emang agak berat soalnya. Oke. Kita presentasikan dulu. Oke, sebentar ya, ini masih agak
Oke, kelihatan ya? Ya, tema untuk bab ini adalah arigato ya. Kalau di sini judulnya arigato, tapi intinya kita belajar tentang masih tentang persalaman. Nah, ini adalah contoh interaksi yang Anda lihat, ini adalah contoh interaksi pembelajaran ya di sekolah. Ini kebetulan ini di sekolah Jepang. Nah, di bab 1 kita sudah mempelajari tentang persalaman sehari-hari. Nah, sekarang sekalian kita mau sedikit refresh ya. Apa masih ingat persalaman apa saja? Nah, di bab ini selain kita akan refresh, kita juga akan coba mempelajari contoh-contoh persalaman yang lain. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam setiap hari. Kita lihat ya. Oke, ini ada contoh-contohnya ya, contoh-contoh skit ya, gambar bersuara. Ya, kita coba dengarkan yang nomor 1 ini, kalau tidak salah, selamat pagi ya. 1. おはようございます。おはよう。はい。Ya, ohayo gozaimasu, selamat pagi. Ohayo, pagi. Ya, jadi kalau ohayo gozaimasu seperti kita pernah pelajari sebelumnya, ohayo gozaimasu digunakan untuk orang yang lebih tua atau yang lebih senior. Sedangkan ohayo itu boleh digunakan untuk yang di bawahnya atau yang setara. Oke, lanjut ya, nomor 2 ya. 2. こんばんは。こんばんは。Oh, ini belum. Ya, konbanwa itu ucapan selamat malam. Itu berlaku ke semuanya, mau ke atas, mau yang lebih tua atau yang sebaya atau yang lebih muda, sama. Artinya selamat malam. Konbanwa. Ya. Nah, ini untuk materi nomor 3 sampai terakhir itu materi baru, ya. Kita dengarkan ya. 3. ありがとう。いいえ。はい。Arigato. Ya, ini artinya terima kasih. Ya. Nah, iye kalau di sini artinya nggak apa-apa. Karena kalau dalam bahasa Jepang secara biasa, iye itu artinya tidak. Ya, tapi kalau di sini konteks di sini arigato, untuk menjawab arigato di sini balasannya adalah iye. Jadi maksudnya si kata arigato itu terima kasih karena sudah mau direpotkan. Nah, orang Jepang
biasanya membalasnya dengan iye. Kalau untuk versi pendek ya, iye. Artinya enggak repot kok. Ya. Jadi kalau di sini arigato. Artinya terima kasih. Nah, arigato ini hanya boleh digunakan ke teman sebaya atau yang lebih rendah atau yang lebih muda. Ya, itu yang nomor 3. Oke, next nomor 4. Sebentar. Yon. すみません。いいえ、 Hai. Sumimasen, iye. Nah, ini jawabannya sama-sama iye, tapi konteksnya berbeda ya. Nah, kalau tadi kan arigato, iye, arigato, ini iye-nya itu merespon kata arigato, terima kasih. Enggak apa-apa. Artinya enggak merepotkan gitu ya. Nah, ini hampir sama. Kalau ini tapi sumimasen. Sumimasen di sini artinya maaf. Ya, dan kalau dilihat dari gambar ya, itu si perempuannya nggak sengaja nginjek. Ya, sumimasen, maaf. Ya, iye, enggak apa-apa. Ya, baik. Jadi sumimasen di sini artinya maaf. Oke, next. Nomor 5. Go. ありがとうございます。 Hai. Nah, tadi di nomor 3 sudah saya jelaskan bahwa arigato itu artinya terima kasih tapi hanya untuk teman sebaya dan yang lebih bawah, junior, ya adik atau yang lebih muda. Nah, untuk yang lebih tua, yang lebih senior, kita gunakan kata arigato gozaimasu. Sekali lagi, arigato gozaimasu. Ini hanya boleh digunakan untuk ke yang lebih tua atau yang lebih senior. Artinya sama, terima kasih. Oke, next, nomor 6. Roku. さようなら。じゃ、また。 Hai. Sayonara dan ja mata. Hai, sayonara di sini artinya biasanya selamat tinggal atau sampai jumpa. Sedangkan ja mata itu dari dewa mata. Artinya sama, sampai ketemu lagi. Nah, bedanya apa sayonara dengan ja mata? Kalau sayonara itu terkesannya ya sudah selamat tinggal gitu. Kalau ja mata ya sampai ketemu lagi ya. Nah, biasanya kalau orang Jepang itu sangat jarang, bahkan terkesan tidak mau mengatakan sayonara. Karena buat mereka kalau kata sayonara itu kesannya tidak akan ketemu lagi. Ya, jadi biasanya mereka lebih suka menggunakan ja mata. Atau kadang-kadang mereka juga pakai bahasa Inggris bye bye. Ya, tapi untuk sopan ya biasanya untuk menghormati biasanya pakai kata sayonara. Tetapi juga mesti hati-hati karena sayonara itu maknanya juga kemungkinan tidak akan ketemu lagi.
Makanya jadi kalau biasanya untuk percakapan sehari-hari biasanya pakai ja, mata. Atau biasanya mata ashita, mata raishu. Ya, mata ashita sampai ketemu lagi besok, mata raishu sampai ketemu lagi minggu depan, dan seterusnya. Ya, jadi biasakan pakai mata. Mata ashita. Atau kalau mau sesama untuk yang sebaya bisa katakan matane. Ya, sampai ketemu lagi ya. Oke, next. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diketik di chat ya. Atau ditanyakan dibuka mic-nya juga silahkan. Sensei mau bertanya, silahkan. Oke, ada pertanyaan? Bapak, Ya, Pak saya mau tanya, boleh. Tanya apa? kalau misalnya nama kita pakai bahasa Jepang kayak gitu, kenalan harus pakai Jepang gitu maksudnya ini ya? Kalau misalnya kenalan sama orang, Ya. harus pakai nama Jepangnya gitu apa gimana? Oh enggak, kalau nama kita ya nama kita saja. Cuman mungkin pengucapannya berbeda. Kalau biasanya, kalau kita kan kalau memperkenalkan diri biasanya pakai nama depan dulu ya. Iya. Nah, kalau di Jepang biasanya kalau memperkenalkan diri itu biasanya pakai nama belakang dulu. Ya, jadi misalkan saya nih ya, kalau saya memperkenalkan diri ke orang Jepang, saya akan biasanya memperkenalkan diri dengan Hajime Mashite, Pythagoras Delta Tomoshimasu. Atau Hajime Mashite, Pythagoras Delta Des. Nah, ingat saya pakai nama, saya sebutkannya Pythagoras dulu. Nama belakang saya dulu, baru nama depan. Karena biasanya untuk orang Jepang itu sangat pantang memanggil orang dengan nama depan. Kecuali kalau sudah akrab. Kalau sudah akrab baru boleh kita panggil dengan nama depan. Tapi biasanya kalau yang sudah senior biasanya dia agak sulit untuk mau dipanggil dengan nama depan. Kalau yang masih muda biasanya kalau sudah dekat sekali biasanya mau. Atau biasanya perempuan kalau kesini, waktu itu pernah ada Nihongo partner dari yang perempuan pernah datang ke sini. Nah mereka karena ingin akrab dengan kita, dia justru memperkenalkannya nama depan dan mengizinkan kita memanggil mereka dengan nama depan. Tetapi biasanya kita memanggil mereka biasanya dengan nama belakang. Jadi untuk ya kehati-hatian aja kalau kita berkomunikasi dengan orang Jepang, biasakan untuk kita memperkenalkan diri dengan nama belakang dulu. Ya mungkin di kita mungkin agak-agak asing ya, kok panggilnya nama belakang sih gitu ya, bukan nama depan. Karena ya itu untuk menunjukkan level kedekatan kita dengan mereka. Gitu. Karena mereka ada konsep yang namanya orang dalam dan orang luar. Kita masih posisinya masih orang luar, jadi belum punya hak untuk memanggil mereka dengan menggunakan nama depan. Ya, jadi biasakan memanggil nama belakang dulu. Jadi kalau misalnya sudah akrab, sudah tahu,
dan si orang Jepang yang mengizinkan, baru kita bisa panggil mereka dengan nama depan. Ya, sampai sini jelas? Oh iya Pak. Oke. Jadi kalau misalnya baru kenal, Mm-mm. kalau aku gitu nama aku alias Septiani gitu, Mm-mm. nanti dipanggilnya Septiani dulu kalau Ya. baru kenal. Kalau belum kenal, udah kenal baru Alia gitu. Ya. Kalau udah diizinin. Mm-mm. Nah, biasanya diakhiri biasanya kalau mereka memanggil biasanya dipakai akhiran sang. Ya, makanya kadang-kadang saya suka manggil kan Septiani sang, misalkan, atau Rafa sang, ya. Nah, itu karena saya posisinya masih atasan bawahan ya. Jadi saya memanggilnya, saya masih menghormati all general, digeneralisir, manggilnya pakai sang. Kecuali kalau sudah dekat, ya, atau memang karena posisinya sudah jelas bahwa saya guru, kalian murid, saya boleh memanggil misalkan Adi Saputra. Saya panggilnya Saputra Kung. Akhirannya pakai Kung. D, maksudnya kalau di sini tuh D. Nah, kalau untuk yang itu hanya untuk yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan biasanya Septiani. Kalau masih awal-awal mungkin saya panggilnya Septiani Sang. Tapi karena kalau misalnya posisi saya guru dan saya mau akrab, saya bisa saja panggilnya Septiani Chang. Chang, C-H-A-N. Atau kalau misalnya Alia Sang, ya udah sensei panggil nama depan aja. Oke, saya panggilnya Alia Chang. Ya, tetapi kalau untuk yang lebih tua tetap diusahakan pakai sang atau sesuai dengan profesi. Kalau misalnya untuk guru, dokter atau pengacara panggilnya dengan sensei. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk perkenalan dengan orang luar tetap akhirannya pakai san karena belum dekat. Nanti kalau sudah dekat baru boleh pakai akhiran Kung kalau temennya itu laki-laki atau Chan kalau perempuan. Ya. Sampai sini jelas Alia Sang? Septiani Sang? Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi yang mau bertanya? Jangan. Sebelum saya lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya ke bagian berikutnya. Kalau ada yang mau tanyakan, langsung sounding aja, nyalakan mic-nya, langsung bilang, Pak, sensei saya mau bertanya, gitu ya. Oke. Nah, baik. Nah, biasanya dalam pembelajaran kadang-kadang guru akan memberikan perintah untuk dikerjakan pada siswa. Nah, biasanya apa sih yang diperintahkan gitu? Tapi ini juga tidak 100% perintah ya, kadang-kadang juga bisa siswa kalau menggunakan pola kalimat ini biasanya untuk meminta tolong. Ya, onegai suru kalau dalam bahasa Jepangnya, onegai suru, meminta tolong. Nah, bahasanya apa aja biasanya? Nah, kita akan pelajari sekarang. Nanti kalau sempat waktunya nanti saya akan putarkan sedikit video, oke? Baik. Ya, ini adalah contoh-contoh perintah. Kalau guru yang menyampaikan itu biasanya menjadi perintah, tetapi kalau kalian yang mengucapkan itu jadinya permintaan tolong. Ya, coba kita dengarkan. Ichi, 聞いてください。Oke. Hai, 聞いてください。聞いてください。聞いてください. Artinya, tolong dengarkan.
Ya, kite kudasai artinya tolong dengarkan. Baik, next untuk nomor 2. Ni, 書いてください。 Baik. Baik, yang nomor 2. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Kaite kudasai artinya tolong tuliskan. Ya, sekali lagi. Kaite kudasai artinya tolong tuliskan. Jadi kalau sensei mengatakan kaite kudasai, silahkan tulis. Jadi tolong tuliskan. Ya, silahkan ditulis atau tolong ditulis. Oke, next nomor 3. San, 読んでください。 Baik. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai dalam bahasa Jepang itu artinya tolong bacakan. Sekali lagi, yonde kudasai itu artinya tolong bacakan. Ya, next nomor 4.4、5ページを開けてください。 Hai. Akete kudasai. Kalau tadi kalau dari audionya yang dikatakan adalah gopeji o akete kudasai. Gopeji o akete kudasai. Gopeji o akete kudasai. Gopeji itu artinya halaman 5. Peji dari kata page itu halaman buku ya, bukan halaman rumah. Go-nya tuh 5, angka 5. Jadi gopeji itu halaman 5. Akete kudasai itu maksudnya dibuka. Jadi gopeji o akete kudasai artinya silahkan tolong buka halaman 5. Ya sama saja sih, silahkan buka halaman 5 ya. Tolong buka halaman 5. Gopeji o akete kudasai. Tolong buka halaman 5. Oke, next. Go, 言ってください。 言ってください。 Hai. Oke, coba mate. Coba kita dengarkan lagi. Go, 言ってください。 Go, 言ってください。 Hai. Hai. Itte kudasai. Itte kudasai. Itte kudasai. Ya, itte kudasai artinya tolong ucapkan. Tolong ucapkan. Itte kudasai. Tolong ucapkan. Ya, itu yang nomor 5. Nah, terakhir di sini 6、見てください。 6、見てください。 hai. Mite kudasai. Mite kudasai.
Mite kudasai. Nah, mite kudasai artinya tolong perhatikan atau tolong lihat. Ya, kalau nanti misalnya sensei mengatakan mite kudasai, tolong lihat atau tolong perhatikan. Ya, video mite kudasai, tolong perhatikan video. Ya, mite kudasai, tolong lihat atau tolong perhatikan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau gitu saya akan kasih satu video ya. Tapi mohon maaf, ini karena saya dapatnya masih pure, jadi teksnya belum ada. Jadi kalian perhatikan saja, nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Oke? Ya, kalau gitu, kono video mite kudasai. Maaf Pak, nge-lag ya, saya maafkan, nggak apa-apa. Kalau nanti misalnya belum jelas juga karena nge-lag, nanti ini sudah saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube Putra Pakuan. Ya. Nah, untuk videonya sendiri sebetulnya sudah saya upload di YouTube. Video yang akan saya putar ini sudah saya upload di YouTube. YouTube-nya YouTube channel saya sendiri. Ya, bisa dicek Delta Pitagoras. Ya, tapi nanti ini akan saya tugaskan untuk Anda menonton video itu untuk lebih jelasnya. Nah, sekarang saya hanya kasih beberapa skip-nya saja, hanya beberapa adegan saja ya. Oke, kalau gitu kita perhatikan. Ya. Video mite kudasai. Oke, saya sambil buka chat deh. Oh ya, oke. Hehehe.
留学生エリン、日本語を勉強中。ロボット N21J、エリンの勉強をお手伝い。Ya, ini tadi mengatakan Erin ya, ini yang perempuan namanya Erin ya, dia siswa pertukaran pelajar ya, dia sedang belajar bahasa Jepang. Kemudian ada robot N21J, dia yang asisten membantu Erin. Ya, yang ini yang warna kuning, alien ini namanya Honigon ya, dia yang membantu untuk mengajarkan bahasa Jepang ke Erin. Berbahasa Jepang. Ya, ini onegai suru. Ya, ini babnya namanya onegai suru. Artinya minta tolong, sama dengan yang kita pelajari sekarang. 皆さん、こんにちは、ホニゴンです。こんにちは、エリンです。こんにちは、エリンです。今週も私たちが皆さんと一緒に日本語を勉強します。よろしくお願いします。Ya, ini mulai mereka memperkenalkan diri dan mulai. 今日勉強するのはこちら。そう、学校の中のいろいろな場所を見るよ。楽しみ。そして今日エリンがするのはこれだよ。お願いする？そう、お願いする時の言い方だよ。Ya, jadi yang dipelajari Erin sekarang adalah cara meminta tolong. Erin, 頑張ってね。ここは武道場。こっちが剣道部で、下が柔道部。Ya, jadi ini temennya Erin menjelaskan ini dojo sekolah. Jadi yang di atasnya untuk yang nanti atas itu untuk kendo, yang di bawahnya untuk judo. Ya, dijelaskan di sini adalah ruang musik. Ya, jadi kalau pas pelajaran musik di Jepang, pakainya ruang musik. Nah, kalau setelah waktu istirahat, ini bisa digunakan bebas. Biasanya digunakan untuk klub musik. Ya, Toshositsu itu artinya ruang perpustakaan. Ya, ini kalau waktu istirahat sering datangi untuk siswa yang bisa pinjam. あんまり面白い本はないけど、一人3冊まで確か2週間借りられる。すいません。もう少しゆっくり話してください。ごめん。ゆっくり話してください。早かった？ Ya. 図書室では本を一人3冊まで2週間借りられるからね。もう少し早く話してください。ちょっと遅すぎた？ずっと日本語で大変だった。さあ、帰っておいで。ただいま。おかえり。ただいま。じゃあ、勉強しよう。今日エリンが挑戦したのは、お願いする。どう言ったかな？
お願いする。どうしたかな？もう少しゆっくり話してください。もう少しゆっくり話してください。はい。ゆっくり話してください。ゆっくり話してください。Tolong bicaranya lebih pelan. Yukuri itu artinya lebih pelan. Hanaste, dari hanasimas. Hanasimas itu berbicara atau mau bicara. Te kudasai, tolong. Nah, te kudasai tadi sudah kita pelajari ya di PowerPoint yang sebelum. PowerPoint yang tadi kita lihat. Yukuri hanashite kudasai. ゆっくり話してください。ゆっくり話してください。これがお願いするときの言い方だね。これがお願いするときの言い方だね。Ya. Jadi kalau saat kita mau minta tolong atau pada saat meminta tolong gunakan kata akhiran te kudasai. Seperti juga tadi yang saya tunjukkan di PowerPoint sebelumnya, itu semuanya menggunakan akhiran te kudasai. Contohnya tadi ya, mite kudasai, kite kudasai, ite kudasai, hanashite kudasai. Ya, bedanya ite kudasai dan hanashite kudasai. Kalau ite kudasai itu ucapkan, kita mengucapkan sendiri. Tetapi karena kalau hanashite kudasai dari hanasu itu berbicara, maksudnya ada interaksi. Ya, baik. Jadi selalu kalau untuk meminta tolong atau misalnya memberikan perintah tapi secara halus, gunakan kata te. Gunakan akhiran te kudasai. Te kudasai. そう。てください。話しますのますを手に変えて、後にくださいをつけるんだよ。くださいをつけるんだよ。Ya, ini cara penggunaan cara pola kalimatnya. Jadi kalau tadi hanasimas, ya, hanasimas, masnya dibuang, dimasukkan te, tambahkan kudasai. Jadi hanashi te kudasai, hanashi te kudasai, hanashi te kudasai. それじゃあエリン、ちょっと練習してみよう。それじゃあエリン、ちょっと練習してみよう。 Ya, kita lihat ya, ini sedikit 見 latihan せ ya. ますはますを手に変えるから、見せてください。見せてください。 Hai, misemas, memperlihatkan. Misemas, karena akhirannya mas, masnya diganti te, tambahkan kudasai. Jadi misete 正解。それじゃあ教えますは Ya, benar ya. 教えてくださいかな。正解だよ。Hai, じゃあ最後にもう一つ。いますは Kalau kimas jadi gimana? よくできたね、エリン。 Kite kudasai. Nah, kalau kite kudasai yang tadi beda dengan kite kudasai, karena kalau kite kudasai di PowerPoint itu i-nya 2, itu artinya tolong dengarkan. Nah, kalau yang ini tadi kite kudasai i-nya 1, itu artinya じゃあ tolong datang. 今日のスキットをもう一度見よう。じゃあ今日のスキットをもう一度見よう。 Ya, kita coba lihat lagi ya.放課後は6時まで空いてるから貸し出しもしてるよ。あんまり面白い本はないけど、1人3冊まで確か2週間借りられる。すいません。もう少し
ゆっくり話してください。ごめん、早かった？ゆっくり話してください。ごめん、早かった？図書室では本を一人3冊まで2週間借りられるからね。もう少し早く話してください。ちょっと遅すぎた？はい。Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Tidak, Sensei. Silakan, Imade. Tidak ada, Sensei. Tidak ada, Sensei. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau gitu sampai di sini dulu materi yang kita pelajari untuk bab 2. Jadi untuk bab 2 ini kita pelajari pertama salam perpisahan, ya, kemudian ucapan terima kasih, kemudian ucapan minta maaf atau permisi, ya. Kemudian kita juga belajar tentang meminta tolong atau memberikan perintah secara halus. Ya, tapi utamanya adalah kalau te kudasai itu utamanya digunakan untuk meminta tolong. Ya, kalau gitu terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dozo. Mata Raisyu, sampai ketemu lagi minggu depan.